Oke, di sini sudah saya pasang di sini ya untuk mesinnya, untuk mesin alarmnya di sini, untuk modulnya, alatnya. Nah, ini buzzer-nya disimpan di sini, saya ikat biar lebih rapi ya. Jadi diikat saja. Terus ini untuk remote-nya. Kalau misalkan untuk yang buka, yang gembok, lambang gembok buka, dan untuk kuncinya gembok yang gambarnya gembok terkunci. Dan kalau di on kan ini bisa menyala, tapi di starter motor tidak akan menyala, mesinnya tidak akan hidup. Tapi kalau misalkan sudah kita buka gemboknya, nah ini motor bisa dihidupkan secara normal. Nah, terus kalau misalkan kunci kontaknya di off kan, ini di kontaknya di off kan seperti ini, dan kita bisa menghidupkan hanya melalui remote seperti ini. Nah, di starter ditekan 2 kali ya guys ya, motor langsung bisa hidup tanpa menggunakan kunci kontak, langsung bisa starter jarak jauh. Ini normal bisa kita gunakan ya guys ya, seperti kita menggunakan kunci kontak. Halo guys, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Anit Video Bagas Arja Fernandes. Nah, kali ini saya mau kasih tutorial buat kalian, yaitu bagaimana cara pasang alarm di Honda Genio guys. Ini mereknya CR7. Kalau misalkan merek yang lain juga sama, karena memang warna kabelnya biasanya sama, paling berbeda sedikit guys. Oke, di sini langsung saja. Untuk cara pemasangannya seperti ini. Ini ada soket dari kunci kontak, guys. Nah, untuk yang dari aki yang kabel warna merah strip hitam, kalian sambungkan ke kabel yang warna merah yang dari alarm. Itu warna merah. Jadi kalian sambungkan dengan yang warna merah strip hitam yang dari aki. Kalau misalkan kalian belum tahu, untuk memastikannya tinggal kalian cek pakai test pen. Lalu masih di kabel kunci kontak, kabel yang warna hitam yang ada di kunci kontak kalian putus. Lalu kalian sambungkan dengan relay. Untuk diagramnya kalian perhatikan diagram ini guys. Nah, jadi di sini saya menggunakan relay 5 kaki yang kecil seperti ini. Nah, untuk yang bagian ini, yang kaki ini, kalian sambungkan atau kalian jumper. Lalu setelah di jumper, kalian sambungkan dengan kabel yang warna hitam yang dari atas, yang dari kunci kontak. Lalu yang berikutnya yang ini, nanti kalian sambungkan ke kabel warna hitam yang barusan kita putus ke bagian motornya. Jadi karena sudah kita putus, untuk yang ke atas kalian sambungkan ke bagian sini, dan untuk yang bawah kalian sambungkan ke bagian ini. Lalu untuk bagian yang ini, kalian sambungkan ke kabel warna pink atau ke kabel warna grey atau abu guys. Itu bisa kalian pakai salah satunya. Contohnya seperti ini guys, ini ke yang warna pink, jadi kalian sambungkan ke relay yang bagian kaki yang tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu jangan lupa juga guys, ini untuk bagian yang kabel ini harus di jumper ya guys ya. Untuk kabel yang warna hitam dan kabel yang warna hitam strip merah harus kalian jumper. Karena kalau misalkan tidak di jumper, nanti starter yang dari remote itu tidak akan berfungsi guys. Kalau misalkan kalian tidak mau menggunakannya starter dari remote, itu tidak masalah, tidak perlu di jumper. Tapi kalau misalkan kalian pengen menggunakan starter yang dari remote, kalian harus jumper yang kabel warna hitam dengan kabel yang warna hitam strip merah guys. Oke, jika relay ini sudah paham ya guys ya, untuk perkabelannya, sekarang tinggal masuk ke kabel yang lainnya. Nah, di sini ada 2 kabel yang berwarna kuning. Ini di sini ada, lihat ya, kalian lihat, ada kabel yang berwarna kuning, 2 kabel. Nah, ini untuk dua-duanya ini, yang satu itu untuk ke sen kiri dan yang satunya untuk ke sen kanan. Terserah, bisa bolak-balik. Jadi kalau misalkan di Genio kan ada warna oranye ya. Nah, ini masuk ke kabel warna oranye. Lalu yang satunya lagi masuk ke kabel warna abu untuk bagian setrum lampu sen guys. Lalu di sini ada kabel yang berwarna hitam, kalian sambungkan ke masa atau ke ground yang ada di soket lampu sen, yaitu warna hijau kalau di Honda Genio. Kalau misalkan kalian mau sambungkan ke bodi juga tidak masalah, tapi yang pastinya itu ada jalur negatifnya. Nah, di sini ada jalur yang cukup penting juga untuk starternya. Di sini ada kabel yang berwarna biru. Kalian sambungkan ke kabel yang warna kuning strip hijau yang ada di motornya. Jadi yang warna biru ini kalian sambungkan ke kabel yang berwarna kuning strip hijau. Nah, untuk kalian cara pemasangannya, kalian cabut soketnya. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa mencabut soketnya, misalkan tidak ada alat untuk membukanya, kalian bisa kupas sedikit saja, terus sambungkan yang kabel warna biru tersebut ke kabel yang warna kuning strip hijau tersebut. Ini fungsinya untuk agar bisa motornya itu di starter dengan menggunakan remote guys. Lalu di sini kabel yang terakhir, untuk kabel yang berwarna oranye yang dari alarm, atau ada juga yang berwarna coklat, tergantung mereknya, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna coklat. Nanti kalian sambungkan ke kabel yang ada di relay yang tadi sudah saya kasih diagramnya guys. Nah, yang ini kabel yang berwarna hitam yang dari kunci kontak yang tadi sudah kita potong. Nah, ini ya guys ya, disambungkan ke kabel ini.
Nanti kalau misalkan sudah disambungkan, sekarang sudah tinggal bisa kita rapikan. Oke, kita tes hasilnya guys. Oke, di sini sudah saya pasang di sini ya untuk mesinnya, untuk mesin alarmnya di sini, untuk modulnya, alatnya. Nah, ini buzzernya disimpan di sini, saya ikat biar lebih rapi ya. Jadi diikat saja. Terus ini untuk remote-nya. Kalau misalkan untuk yang buka, yang gembok, lambang gembok buka, dan untuk kuncinya gembok yang gambarnya gembok terkunci. Dan kalau di on kan ini bisa menyala, tapi di starter motor tidak akan menyala, mesinnya tidak akan hidup. Tapi kalau misalkan sudah kita buka gemboknya, nah ini motor bisa dihidupkan secara normal. Nah, terus kalau misalkan kunci kontaknya di off kan, ini di kontaknya di off kan seperti ini, dan kita bisa menghidupkan hanya melalui remote seperti ini. Nah, di starter ditekan 2 kali ya guys ya, motor langsung bisa hidup tanpa menggunakan kunci kontak, langsung bisa starter jarak jauh. Ini normal bisa kita gunakan ya guys ya, seperti kita menggunakan kunci kontak. Jadi di sini untuk remote itu nomor 1 dan untuk kunci kontak itu nomor 2. Jadi fungsinya seperti ini. Kalau misalkan kita kunci motornya dengan menekan tombol gembok yang terkunci, jadi motor tidak akan bisa dihidupkan hanya dengan menggunakan kunci kontak. Apalagi kalau dibobol, motor akan hanya berbunyi alarmnya. Tapi kalau di starter atau di selah, di engkol, motor tidak akan bisa dihidupkan. Jadi lebih safety guys. Oke, mungkin ada yang belum paham. Di sini saya akan memberikan informasi beberapa fungsi dari 4 tombol yang ada di remote-nya guys. Nah, untuk yang bagian kanan sebelah bawah, untuk bagian kanan sebelah bawah yang ada logo loncengnya, itu hanya untuk membunyikan alarmnya saja. Dia tidak untuk menghidupkan atau mengunci motor tersebut, tapi hanya untuk membunyikan alarmnya saja, tidak akan berfungsi ke yang lainnya. Lalu untuk sebelahnya yang ada logo petir ya, yang ada logo seperti setrum seperti itu. Nah, itu kalau misalkan ditekan 2 kali, misalkan tek tek, nah ditekan 2 kali seperti itu. Nah, itu untuk menghidupkan motor, yaitu dengan menghidupkan starternya. Jadi ketika ditekan 2 kali, nanti dia akan secara otomatis menstarter atau menghidupkan mesin di sepeda motor tersebut. Dan bisa kita gunakan kalau misalkan motornya sudah hidup, bisa kita gunakan tanpa menggunakan kunci kontaknya. Lalu di atasnya ada logo gembok yang terkunci. Nah, untuk logo gembok yang terkunci, tombol tersebut itu digunakan untuk mengunci motor. Misalkan seperti ini, kita parkir. Nah, kita gunakan tombol ini untuk mengunci motor tersebut. Dan ketika motor tersebut dihidupkan dengan kunci kontak aslinya atau dengan dibobol seperti itu, motor tidak akan bisa dihidupkan dengan di starter atau di engkol. Dia tidak akan bisa dihidupkan. Dia akan hidup hanya bagian speedometernya saja, tapi untuk menghidupkan motor dia tidak akan bisa berfungsi karena motor dalam keadaan terkunci. Lalu untuk tombol berikutnya yang sebelah kanan paling atas, nah yang ada logo kunci terbuka atau gembok terbuka, itu untuk membuka motor ketika sudah kita kunci. Misalkan motor kita parkir, kita tekan tombol yang gembok terkunci. Nah, ini motor kan tidak bisa digunakan ketika kita menggunakan kunci kontak atau ada yang membobol, motor tidak akan bisa dihidupkan. Nah, ketika kita akan menggunakan motor tersebut, otomatis kan kita harus membuka kuncinya agar motor bisa kita gunakan. Nah, dengan tombol yang ini motor bisa kita gunakan. Jadi kuncinya itu kita buka dulu. Karena memang dari logonya juga sudah terlihat. Ini memang untuk membuka kuncinya agar motor atau alarmnya itu tidak aktif lagi dan bisa kita gunakan seperti biasa. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran atau apapun itu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.